Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna azza wa jalla wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala naji ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Saudaraku, semoga Allah melipat gandakan kebaikanku dan kebaikanmu. Al-Allamah Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya syukur adalah tampaknya asar atau bekas curahan nikmat Allah pada lisan seorang hamba berupa pujian dan pengakuan, pada hatinya berupa persaksian dan kecintaan, dan pada anggota tubuhnya berupa ketundukan dan ketaatan. InsyaAllah kita lanjutkan membaca risalah Kutitip Bingkisan Hati ini untukmu, menjelaskan tentang bersyukur dan janganlah kufur. Saudaraku, rahimani wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla menjadikan syukur terkait dengan keimanan, tak terpisahkan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah wasanan, awsan, berhala, dan kamu membuat kedustaan. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Fabtaghu 'indallahi rizq, maka mintalah rezeki itu kepada Allah. Wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Dan sembahlah Dia serta bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya, kepada Allah kamu akan dikembalikan. Dan Allah juga berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Mengapa Allah akan menyiksamu jikalau kamu bersyukur dan beriman? Tidak akan disiksa oleh Allah. Wa kana Allahu syakiran alima. Dan Allah adalah zat yang maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Bahkan Allah menjadikan tujuan perintah bertakwa kepada Allah agar menjadi seorang hamba yang bersyukur. Semisal firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar, padahal kamu saat itu orang-orang yang lemah, jumlahnya sedikit. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang-orang yang mensyukuri Allah. Saudaraku, rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui di perang Badar kaum muslimin hanya sekitar 300-an. Sedangkan orang-orang musyrik 2 kali lipat lebih. Allah menjadikan kemenangan pertama itu sebagai nikmat yang agung untuk sahabat radhiyallahu ta'ala anhum saat itu, orang-orang mukminin, dan untuk generasi setelahnya. Oleh karena itu Allah abadikan di dalam kitabnya tentang perang Badar ini, agar orang-orang yang datang semisal kita, jauh 14 abad setelah wafatnya Nabi SAW dan para sahabat ridwanullah
alaihim ajmain bisa mengambil pelajaran, bisa meneladani mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saudaraku, pernah memegang tangan Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu sembari berwasiat, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah wahai Mu'adz, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Ya. Wallahi inni la uhibbuk. Diulangi oleh Rasulullah. Demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Kemudian beliau mengatakan, usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul, untuk tidak meninggalkan doa saat akhir setiap salat, yakni engkau mengatakan hendaknya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir, untuk bersyukur, dan untuk perbaiki ibadahku kepadamu. Rasulullah mengajarkan supaya Mu'adz meminta pertolongan kepada Allah untuk dalam rangka berzikir, mengingat Allah, dalam beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan baiknya ibadah kepada Allah. Karena syukur tidak mungkin dapat terwujud kecuali dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat di atas nikmat. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan profil seorang mukmin yang sejati seperti apa. Ajaban di amril mukmin, sangat menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair. Sungguh semua urusan orang mukmin itu terbaik, paling baik untuknya. Wa laisa dzaka li ahadin illa li mu'min. Dan hal itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali hanya pada seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, maka ia bersyukur dan itulah yang terbaik untuknya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Dan apabila musibah menimpanya, maka ia akan bersabar dan itulah yang terbaik baginya. Maka bersyukurlah saudaraku dan janganlah kufur. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur mengingkari nikmat-nikmatku. Dan Allah juga mengatakan, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Saudaraku, rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan ini kami tutup betul pula risalah ini dengan sebuah kisah tentang 3 orang dari kalangan Bani Israel yang mereka salah satunya berpenyakit kusta, berkepala botak, tidak berambut, dan buta. Maka Allah menguji mereka dan Allah tahu hasilnya dengan mengutus seorang malaikat. Lantas malaikat itu menyerupai manusia dan datang kepada mereka satu persatu. Malaikat itu datang kepada yang berpenyakit kusta dan bertanya, apa yang kamu cintai? Maka dia pun menjawab, aku suka kulitku bagus, karena sakit kusta ini, sebab penyakit ini manusia menjauhiku. Maka sang malaikat pun mengusap kulitnya. Lalu hilanglah penyakit kustanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah gantikan kulitnya yang berpenyakit ini dengan kulit yang baru, yang sehat. Kemudian sang malaikat bertanya, harta apa yang kau paling sukai? Ia pun menjawab, unta. Maka malaikat itu pun memberikannya 10 unta. Dan malaikat itu mengatakan, mendoakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberikan keberkahan untukmu pada 10 unta ini. Lalu malaikat itu datang kepada si botak yang tidak berambut. Sama pertanyaannya, apa yang kamu cintai? Dia pun menjawab, rambut yang bagus, hilangnya penyakit botak ini dari diriku, karena botak ini menyebabkan manusia menjauhiku. Lantas sang malaikat pun mengusap kepalanya dan tumbuhlah dengan izin Allah Subhanahu wa taala rambutnya. Kemudian malaikat bertanya pula, harta apa yang kamu sukai? Dia menjawab, sapi. Maka malaikat itu pun memberikan kepada orang yang botak tadi seekor sapi bunting dan mendoakannya. Barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahimu pada sapimu ini. Kemudian sang malaikat datang kepada si buta dengan pertanyaannya sama. Maka dia menjawab, yang aku sukai, yang aku inginkan adalah Allah mengembalikan mataku supaya aku bisa melihat manusia. Maka sang malaikat itu pun mengusap matanya dan Allah pun mengembalikan penglihatannya sehingga dia dapat melihat. Dan malaikat itu pun bertanya, harta apa yang paling kau cintai? Dan dia pun menjawab, kambing. Maka malaikat itu pun memberikannya kambing betina yang bunting, yang hamil. Lalu beranak pinaklah hewan-hewan tersebut hingga sangat banyak. Kemudian sang malaikat yang dulunya datang bertanya, menjadi sebab kesembuhan mereka, sekarang dia datang dalam keadaan semisal mereka dahulu yang berpenyakit kusta. Maka malaikat itu pun mendatanginya dengan wujud seorang yang berpenyakit kusta. Mereka malaikat berkata kepadanya, aku orang miskin yang terputus perbekalanku karena safar. Tidak ada yang dapat mencukupi kebutuhanku kecuali Allah lalu dirimu. Aku minta kepadamu dengan nama Allah yang telah memberikanmu kulit yang bagus dan harta, seekor unta saja untuk aku dapat melanjutkan safarku. Maka orang tersebut mengatakan, aku memiliki banyak kebutuhan yang harus kupenuhi, tidak dipedulikan. Maka sang malaikat mengatakan, sepertinya aku mengenalimu. Bukankah kamu adalah dulunya yang berpenyakit kusta yang manusia menjauhimu karenanya? Engkau dulunya miskin hingga Allah memberimu harta tersebut. Maka dia dengan sombongnya mengatakan, harta ini aku peroleh dari bapak-bapakku. Maka mendengar jawaban tersebut, sang malaikat mengatakan, jika kamu berdusta, semoga Allah mengembalikanmu seperti keadaanmu yang terdahulu. Maka kembalilah ia menjadi berpenyakit kusta dan miskin karena kufur, sombong. Kemudian sang malaikat itu pun juga datang kepada yang dulunya orang yang botak, datang dalam keadaan botak. Sang malaikat menyerupai orangnya terdahulu, kemudian mengatakan hal yang sama kepada yang sang botak, dan sang botak pun menjawab dengan jawaban yang sama pula. Maka Allah pun mengembalikan kondisinya menjadi seperti dulu botak, dan sapi-sapinya pun mati. Kemudian sang malaikat datang kepada yang buta dulunya dengan pertanyaan, ungkapan yang sama. Kemudian mendengar itu, orang yang buta dulunya menjawab, sesungguhnya dahulu aku seorang yang buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku, dan aku seorang yang miskin, lalu Allah menjadikanku cukup.
maka ambillah sesukamu dari hartaku, karena engkau telah memintaku dengan nama Allah. Demi Allah, aku tidak akan menghalangimu pada hari ini untuk mengambil sesuatu dariku, karena engkau telah minta karena dengan nama Allah. Maka sang malaikat mengatakan, amsik, tahanlah hartamu. Sesungguhnya kalian bertiga, kata sang malaikat, telah diuji oleh Allah. Maka engkau lah yang diridhoi dan kedua temanmu itu telah dimurkai. Ini orang yang dulunya berbangkit kusta dan berkepala botak. Disebabkan apa? Karena mereka tidak bersyukur dan justru mereka kufur terhadap nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.